Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Husna, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga duduk kita pagi ini tercatat oleh malaikat Raqib merupakan duduk yang soleh. Dan semoga Allah juga berkenan mendudukkan kita, mengumpulkan kita nanti di padang mahsyar bersama hamba-hamba Allah yang ahli masjid. Hanya hamba Allah yang ahli masjid yang Allah akan pertemukan di padang mahsyar. Bukan yang tukang masjid, diingat-ingat itu. Yang tukang masjid nanti terpisah. Mengapa di sini kami katakan ahli masjid? Sesuai hadisnya Rasulullah SAW, 7 golongan yang Allah akan kumpulkan di padang mahsyar, dan Allah akan berikan syafaat melalui Nabi. Di antaranya adalah presiden yang adil. Kalau dia bicara presiden ini jangan terus langsung negatif. Presiden itu raja, pemimpin. Kita juga pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga. Sulit untuk bicara adil, saudara-saudara. Kedua adalah remaja. Pemuda yang taat beribadah. Ketiga adalah orang yang hatinya bergantung. Nah, ini yang disebut ahli masjid. Keempat adalah hamba Allah yang pertemuan awal karena Allah dan perpisahan pun nanti karena Allah. Kelima, hamba Allah yang diajak untuk berbuat fahisyah, zina. Dia mengatakan, aku takut atas ancaman Allah. Keenam adalah hamba Allah yang menyampaikan sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak ngerti, tidak tahu. Artinya tidak diungkit-ungkit. Terakhir yang ketujuh adalah hamba Allah yang selalu zikrullah pagi dan petang. Kita buka surat 33 ayat 41-42. Surat Al-Ahzab. Ini nomor 7 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Terjemahkan. Wahai orang-orang, surat orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertakbirlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Baik, masuk tema pagi ini. 3 janji Allah. Supaya kita tidak lupa, dengarkan baik-baik pagi ini apa saja janji Allah itu. Pertama adalah jika engkau beriman dan bertakwa, pasti. Kedua adalah jika engkau berzikir dan bersyukur.
Ketiga adalah jika engkau berdoa dan bertawakal. Baik, kita kupas satu persatu. Pertama adalah jika engkau beriman dan bertakwa. Satu paket. Tidak boleh dipisah. Karena iman saja belum tentu bisa masuk surga. Harus takwa. Nanti kita akan tahu antara iman dan takwa. Berapa banyak saudara orang yang beriman, tapi Allah melihat bohong kamu. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Terjemahkan. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Itu ayatnya saudara. Maka satu paket iman takwa. Seperti ayat yang dibaca Pak David tadi. Ali Imran 102 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman takwa satu paket. Kalau iman saja itu Allah menegaskan, bohong kamu. Iman, kamu bohong itu sudah 20 tahun. Palsu lagi. Itu kejujuran takwa itu, Pak. Iman ini keyakin bahwa Allah itu ada. Tuhan semesta alam Allah. Tapi jujur tidak. Patuh tidak. Itu takwa. Esensi takwa itu takut dosa. Itu esensi takwa itu takut dosa. Maka Allah berjanji jika engkau beriman dan bertakwa, Allah akan buka barokah. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kami buka. Bumi dari bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kami buka untuk kalian semua. Aku turunkan barokah. Jadi langit juga 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Ini penting yang ngaji di Al-Husna. Semoga YouTube ini masuk ke internasional. Insya Allah. Terlepas sifat pamer dan semua. Ini penting, rekaman ini penting. Sampai akhirat nanti. Semoga YouTube-nya mudah dibuka itu. Akan ada YouTube yang sulit dibuka itu. Kita lihat janji Allah kepada seluruh umat manusia yang mau beriman dan bertakwa. Kita buka surat 7 ayat 96 sampai 99. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun afa amina ahlul qura يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah
dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Baik, dengarkan baik-baik saudara. Ayat ini kunci di antara iman dan takwa. Berapa banyak negeri yang dihancurkan oleh Allah, ya Rasulullah. Allah sudah berikan contoh kurang lebih 19 ayat yang negeri itu dihancurkan oleh gara-gara mayoritas penduduk negeri itu tidak mau beriman dan bertakwa. Semoga tidak termasuk Indonesia, saudara. Mari kita lihat negeri kicir yang sekarang Spanyol kicir itu. Berhubung banyak mayoritas rakyat di negeri kicir itu setelah dijajah oleh 9 negara, Masya Allah. Ternyata Quran menerangkan 9 naga, saudara. Ini hanya akan bisa diketahui di Masjid Al-Husna. Karena ada kupasan 9 naga oligarki. Gak bisa dibantah. Kiai manusia biasa. Tempatnya salah dan khilaf dan lupa. Tapi jangan coba-coba untuk mengatakan Quran itu salah. Saya ini sebagai penyampai, pelanjut risalah Rasulullah. Harus saya sampaikan ayat ini karena saya hafal. Kalau tidak saya sampaikan justru saya di neraka jahanam, saudara. Mohon maaf sekali lagi. Kok politik? Ini LE di sini, Pak. Kita buka surat 27 ayat 48 sampai 53, Pak. Ngeri, Pak. Allah hancurkan sehancur-hancurnya infrastruktur reklamasi PIK 2, PIK 1, PIK 10. Allah akan hancurkan nanti. Apartemen, semuanya Indomaret, Alfamart. Mengapa Allah hancurkan? Terjemahkan nanti saya kupas asbabun nuzulnya. Surat 27 semut dari ayat 48, wa kana fil madinati tis'atun. Tis'atun itu 9 atau songo, ya. Terjemahkan. Surat 27 ayat 48 sampai 53. Monggo, Mas. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan. Maka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada Kacamata. ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebiasaan keluarganya itu, dan sungguh kita orang yang benar. Dan mereka berbuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Baik, matur nuwun. Dengarkan baik-baik ayatnya dan terjemahnya. Asbabun nuzul sekarang. Awalnya negeri Hijr itu aman-aman saja waktu masih dipimpin oleh Nabi Soleh. Lantas ada salah satu tokoh partai di situ, tokoh kelompok, tokoh golongan di situ merasa bahwa negeri Hijr itu kumuh. Akhirnya pertempuran sengit, perdebatan sengit dengan Nabi Soleh. Lo nggak bisa apa-apa Soleh. Ini negerimu kumuh, kami ambil alih. Kalah rupanya. Ternyata satu kelompok ini kompromi dengan kufar jahiliyah dari Madinah 9 orang. Karena 9 orang dari kufar jahiliyah Madinah ini konglomerat. Dengan kad ijab kabul hutang. Tapi hutang itu tidak seimbang dengan income. Untuk membangun negeri Hijr itu sampai mentereng, Pak. Tapi ternyata setelah kedatangan 9 naga ini justru negeri Hijr terjajah secara paksa. Dan Nabi Saleh diusir oleh sekelompok golongan yang ada di Hijr itu. Nabi Saleh berpesan, baik saya akan angkat kaki. Bukan saya kalah, tapi saya mengalah mundur 1 langkah untuk kemenangan. Tapi saya ingatkan, tolong mukjizatku unta. Ini jangan dirusak, jangan dibunuh. Ini kualatnya ini. Sini orang Hijr itu justru membunuh unta yang Allah kehendaki bisa mengeluarkan 12 sumber mata air. Nah, mulai itulah Allah maha menipu. Dia menipu tapi Allah maha rekayasa. Ali Imran 54. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Singkat cerita, setelah negeri Hijr itu jadi mentereng, yang penduduk negeri Hijr itu justru berpaling. Sudah banyak yang dimurtadkan oleh komunis 9 naga ini. Sudah negerinya dijajah, masyarakat yang awalnya mukmin jadi murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sedikit yang soleh. Karena di situ muncul mayoritas tokoh-tokoh yang justru merusak di negeri itu. Nanti ada tokoh-tokoh yang merusak. Nah, sebagian yang soleh diselamatkan oleh Allah. Semuanya dihancurkan, Allah selamatkan yang soleh-soleh. Nah, muncul tokoh berebut kekuasaan. Cakar-cakaran kekuasaan. Allah menyeleksi mana hambaku yang soleh di negeri Hijr itu dan mana yang salah. Kita buka surat 7 ayat yang ke-168. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum salihun wa minhum dzalik. Perpecahan mulai. Semoga tidak terjadi di Indonesia, saudara, ya Allah. 10 partai ini hatinya sebetulnya nggak akur, Pak. Nggak akur. 10 partai yang ada di negeri kita ini kelihatannya akur, Pak. Hatinya orang. Karena berebut tadi. Maka ada yang sampai terjadi lempar kursi. Itu lempar meja, lempar kursi. Ujung-ujungnya apa? Ya kursi itu bukan ayat kursi. Terjemahkan surat 7 ayat 168. Itu kisah negeri Hijr. Dan kami pecahkan mereka di dunia itu menjadi beberapa golongan. Betul. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Cukup. Loh. Ini Allah menyeleksi, Pak. Termasuk di negeri kita ini diseleksi oleh Allah. Semoga kita termasuk kelompok yang soleh dan solehah, insya Allah. Baik.
Janji Allah pertama tadi adalah beriman dan bertakwa. Keyakinan terhadap kekuasaan kudrat iradat Allah dan patuh tunduk takut berbuat dosa. Selesai. Jika mayoritas rakyat di negeri itu justru berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan hancurkan. Kita buka surat 20. Surat Toha ayat 124 sampai 128. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. Dibutakan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin liulin nuha. 128 saja Mas. 128 saja yang ini ayat menerangkan Allah hancurkan karena gara-gara berpaling dari kebenaran. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang yang musyrik? Berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka pada itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berakal. Kita lanjut, orang yang tidak ikut tuntunan Allah mengangkat dan memilih pemimpin. Ini bukan dari kiai, saudara, ingat-ingat itu. Quran. Allah perintahkan pilih pemimpin yang ahli sholat. Sidik amanah tablik fatonah. Akhlakul karimah. Tapi berapa banyak umat Islam mayoritas orang ngerti ayatnya. Akhirnya Allah hancurkan negeri itu. Mohon maaf, ingat-ingat Quran bukan kiai. Mari kita lihat ayat yang Allah perintahkan, angkatlah, pilihlah pemimpin yang ahli sholat. Kalau tidak mau, nanti hukumannya di surat 32 ayat 24, 25, 26. Dihukum oleh Allah itu. Coba terjemahkan supaya percaya bahwa salah memilih pimpin, hukumannya di surat 32 ayat 26. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Terjemahkan. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan? Teledor memilih pemimpin itu di ayat 24-nya waja'nahum a'immatan yahduna. Langsung kita buka petunjuk Allah, pemimpin yang ahli sholat. Surat 21, surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. 73 itu 73 ya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna fi'lal khairat wa iqamas shalah. Surat
21 ayat 73 terjemahkan. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan pada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Tuh, itu ayatnya Pak. Awas, iling-iling saudara. Kalau urusan ubudiyah, ini harus istiqomah, tidak boleh dicampur aduk atau sinkritisme. Urusan dunia, Nabi berdagang kompromi, akor dengan Yahudi. Urusan dunia, urusan pekerjaan, nggak apa kerja di tempat bos-bos yang kafir. Tapi kalau sudah urusan menyangkut ubudiyah, Allah sudah menggarisbawahi lakum dinukum waliyati. Tidak boleh saena wetenge dewi, Pak. Dengan alasan toleransi. Pemimpin itu sholat, tapi pemimpin itu juga menyembah kereta kencana. Pemimpin itu sholat Jumu'ah, tapi dia juga menyembah Hindu. Ikut sembahyang Hindu, ikut sembahyang Buddha. Lagi-lagi alasan toleransi. Ya kalau dia sendiri ini ngajak rakyatnya. Boleh enggak? Al-Baqarah 42. Dibuka. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu ayatnya Pak. Boten kenging, ora oleh, enggak boleh. Kafir, mukmin, sholat, jangan dicampur aduk dengan ibadah kafir. Dengan alasan toleransi, kelihatannya apik, tapi Allah murka. Terjemahkan. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini penting yang ngaji tafsir saudara-saudara. Dan ulama yang penyampai materi tegas. Tidak boleh takut kecuali takut kepada Allah. Kalau tidak nurut Quran dan As-Sunnah surat 17 ayat 81. Wa qul al-haq wa saqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang hati telah lenyap, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Berapa banyak akhir zaman nanti muncul pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan saudara. Kita buka surat 28 ayat 41. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Wa yaumal qiyamati la yunsarun. Udah cetha welo-welo Pak gamblang. Ini pemimpin munafik, muslim sejati, muslim kafir, mukmin sejati atau bukan? Logika kasat mata, bukan ghibah ini. Bukan suudzon. Tapi angel sulit. Inilah akhir zaman kan Allah sedang menyeleksi. Walaupun pilihanmu kalah, orang apa-apa. Jangan taklid buta. Ingat-ingat tuh. Silahkan terjemahkan surat 28 Al-Qasas ayat 41. Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Tuh. Orang yang sholat juga dilakoni, ikut sembahyang Buddha dilakoni, hidup dilakoni, kebaikan dilakoni, itu ayatnya Pak. Allah akan jerumuskan ke neraka dan tidak bisa ditolong lagi. Ya Allah, kalau kami kupas ayat poin pertama tentang janji Allah. Jika engkau beriman dan bertakwa kepada aku Allah, aku akan buka barokah. Buka rahmat dan barokah. Tapi
jika negeri itu justru menantang aku, tunggu saatnya. Sebagai penutup, poin pertama ya, kita buka surat 6 ayat 6 dan 11. Surat 6 ayat 6 dan ayat 11. Negeri yang dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Terjemahkan, selesai poin pertama. Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah ayat 6 dan kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami menciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Baik, selesai tentang janji Allah pertama tentang beriman dan bertakwa. Nomor 2, janji Allah yang nomor 2 adalah berzikir dan bersyukur. Dan satu paket. Pertama beriman bertakwa, kedua berzikir dan bersyukur. Berzikir saja tidak bersyukur, tidak clear. Surat Al-Baqarah sebetulnya ayat-ayat yang saya baca ini jamaah wis apal kabeh. Cuman pengejawantannya orang ngerti. Bagaimana bentuk syukur yang benar. Tidak hanya sukar syukur. Di sini tempatnya kajian sunnah ilmiah, Pak. Zikir yang benar, syukur yang benar itu koyo opo seperti apa. Al-Baqarah 152 dan 153. Al-Baqarah 152 dan 153. Fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ojo lali, saudara. Berapa banyak manusia di permukaan bumi khususnya yang KTP-nya Islam. Tapi banyak juga yang lupa kepada Allah. Allah ingatkan itu. Jadi ayat yang dibaca Imam Pak Subuh ini pas. Kita buka surat 59 ayat 18 dan 19. Eling-eling itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi. 18-19. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang perhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Berapa banyak saudara kita melihat sendiri dengan mata kepala kadang-kadang. Berapa banyak orang ingat kepada Allah hanya saat-saat turun bencana. Turun musibah besar. Saudara ingat kecelakaan pesawat Adam Air
175. Suara gemuruh di dalam pesawat yang mau tenggelam di laut itu. Suara gemuruh bersatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah terlambat. Amblas ke laut sampai sekarang, bangkai pesawat pun belum diketemukan. Saudara masih ingat kecelakaan pesawat Latih Auri meledos di atas Gunung Salak. Allahu Akbar. Saat itu semua manusia Allahu Akbar. Waktu sebelum naik pesawat Allahu Akbar tidak. Waktu sebelum kapal mau tenggelam Allahu Akbar tidak. Nah, kapan zikir yang benar itu? Setiap denyutan jantungmu, setiap nafasmu. La ilaha illallah. Surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setiap denyutan jantungmu, walaupun jantungmu sudah dipasang ring 4. Ya, saya sudah 4 ring, saudara. Tapi saya tuntun semaksimal mungkin. Nafas saya pun sudah Senin Kemis. Tapi bernafas saya tuntun la ilaha illallah. Paling pendek Allahu Akbar. Yang masih muda zikir yang sempurna itu kata Nabi Sahih Bukhari, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu. Itu yang paling panjang. Minimal Allahu Akbar. Nah, bagaimana zikir yang sempurna dan syukur yang sempurna? Agar tidak terjadi temporer seperti tadi. Fir'aun, Mas, Presiden Fir'aun zikir kok. Terus Presiden Korun zikir. Tapi sayang zikirnya nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ya. Hai Musa, betul Allah Musa. Tolong mohonkan ampunan kepada Allah. Turun ayat. Ora iso, Mas. Kita buka surat 10 ayat 92. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna yauma khalfaka ayah. Kata Allah, ora iso Mas Presiden. Karena tobatmu sudah terlambat, nyawamu sudah sampai kerongkongan. Terjemahkan surat 10 ayat 92. Itu zikirnya Fir'aun setelah di laut tengah merah, di tengah laut merah itu. Dimatikan oleh Allah dengan su'ul khotimah, jasadnya diabadikan sampai sekarang. Masih ada di salah satu piramid yang sangat indah di Mesir. Terjemahkan surat 10, surat Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak melihat tanda-tanda kekuasaan kami. Kata Jibril, Musa, tobatnya zikirnya Fir'aun ditolak oleh Allah. Mengapa? Udah terlambat. Nyawanya sudah sampai kerongkongan. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubati 'abdi ma lam yuwargir. Seluruh tobat manusia akan diterima oleh Allah dengan catatan nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau nyawa sudah naik turun Senin Kamis Rabu Jumat, sudah sakaratul maut, pintu tobat sudah tertutup, saudara-saudara. Waja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufiqa fis sur, dzalika yaumul wa'id. Ini sudah janjinya Allah.
Baik, terus zikirnya Qarun. Surat 28 ayat 81. Ditolak oleh Allah. Saat Qarun diamblaskan oleh Allah ke bumi. Dari bumi pertama sampai nanti bumi paling dasar. 7 lapis bumi. Terjepit oleh bumi itu. Zikir itu. Betul Allah, mohon ampun ya Allah. Orang iso. Karena engkau sombong atas kekayaan hartamu dan jabatanmu. Terjemahkan surat 28 ayat 81. Maka kami benarkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan apapun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Baik. Kita lanjut. Zikir yang sempurna. Kata Nabi, zikir dan syukur yang sempurna adalah zikir dengan lisan. Paling gampang itu zikir dengan lisan itu. La ilaha illallah. Tapi apakah mampu menghadirkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ke hati? Zikrul lisan, zikir qalbi, dan zikir af'al. Zikir lisan, zikir dalam hati, dan zikir perbuatan. Bagaimana cara zikir di dalam hati? Tafakkur. Dengarkan baik-baik, kita buka surat Al-Baqarah ayat 28. Itu zikir di dalam hati, Pak. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Terjemahkan. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu sudah mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Baik, mau dengarkan baik-baik saudara. Zikir dengan lisan paling gampang. La ilaha illallah itu Allahu Akbar itu zikir. Asmaul Husna itu juga zikir. Tapi mampukah kalimat suci kita hadirkan ke dalam hati? Bagaimana cara mengingat Allah dengan hati? Al-Baqarah ayat 28. Coba dialog dengan batinmu sendiri saudara-saudara. Lebih-lebih tengah malam saudara. Siapa sebenarnya saya ini ya? Sekomendi dari mana saya hidup sampai gagah perkasa seperti ini? Sampai bisa jadi presiden, wakil presiden. Jadi menteri, jadi DPR gajinya 400 juta per bulan. Jadi presiden itu enak, sudah tidak jadi presiden pun masih dapat 90 juta per bulan. Tanahnya 12.000 meter lagi. Kemana-mana masih dikawal pas pampres. Enak jadi presiden, apa buat rebutan. Bersyukur enggak? Berzikir enggak? Zikir dalam hati dalam siapa saya ini? Apa yang saya banggakan hidup ini? Siapa saya? Dari mana saya hidup? 3. Untuk apa hidup ini sebenarnya? Nah, ada ayatnya semua itu. Dan akhir hidup kita ini akan kemana, Pak? Nomor 5, apa bekal saya akhir menghadap Allah ini? Siapa saya? Dari mana saya? Untuk apa saya? Apa yang saya berbuat dan apa bekal saya? Itulah zikir dalam hati. Terus zikir perbuatan. Satu cerita saja. Satu hal zikir perbuatan, sholat selesai. Allahu Akbar 5 waktu. Itu zikir perbuatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bina abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahat sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali.
sholat. Selesai kesempurnaan zikir lisan, zikir hati, dan zikir perbuatan. Bersyukur juga sama. Syukur lisan, oh paling gampang, alhamdulillah. Siapa? Alhamdulillah. Itu semua orang Pak, yang muslim loh. Apakah orang itu sholat atau tidak sholat? Pasti kita lihat di tayangan televisi Pak. Orang kafir saja sekarang pinter, alhamdulillah kok. Insya Allah, enggak saya sebut namanya, enggak boleh. Orang kafir. Insya Allah, alhamdulillah. Oh belum selesai. Ini baru di lisan. Bersyukur dengan kata itu baru di lisan. Nanti ada ayatnya. Maka jika engkau bersyukur kepadaku, aku akan tambah kenikmatan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, jika engkau mengingkari atas nikmatku, awas, ancaman. Kita buka surat 14, ayat 7 dan 34. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memakhlukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Dengarkan, kelanjutan ayat itu adalah ke ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. 34 saja. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Baik, syukur lisan, syukur hati, syukur perbuatan. Jawabannya sama dengan zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan. Selesai poin kedua. Jika hambaku bersyukur kepadaku, berzikir dan bersyukur kepadaku, pasti. Terakhir, janji Allah yang nomor 3 adalah berdoa dan bertawakal. Kita buka surat 40, surat Al-Mu'min atau Ghafir, ayat 60. Surat 40 ayat 60 itu janji Allah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Silakan. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan iman. Lah agar doa kita ini dikabul oleh Allah. Dengarkan baik-baik. Ada kalanya doa itu dikabul oleh Allah spontanitas, Pak. Nanti ada contohnya nabi-nabi. Ada doa yang ditolak oleh Allah. Dan ada doa yang ditangguhkan oleh Allah. Saya ulang, ada doa manusia termasuk kita-kita ini yang terjadi kadang-kadang spontanitas 1 hari, 2 hari, 3 hari dijawab oleh Allah. Ada doa kita yang sudah berpuluh-puluh tahun ditolak oleh Allah. Tapi ada doa yang ditangguhkan oleh Allah dijawabnya. Bagaimana supaya doa kita ini cepat dikabul oleh Allah? Surat Al-Baqarah 186.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza ta'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. doa dalam kamus besar bahasa Arab adalah memanggil, menyeru, memohon, meminta. Itu doa. Bagaimana doa kita dikabul Allah? Kita tidak pernah memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ke masjid orang. Allah memanggil setiap sehari semalam 5 kali. Orang dipanggil Allah, rumahnya dekat masjid, kupingnya juga dengar kok. Tapi enggak memenuhi panggilan Allah. Bagaimana saudara memanggil Allah? Ya Allah, tolong, tolong, lontong, lontong. Penuhi panggilan Allah. Allah memanggil, Allah menangis. Itu fakir miskin itu tolong didatangi. Itu panggilan Allah karena aku ada di sana. Banyak panggilan Allah saudara. Jika saudara mau dikabul oleh Allah doamu, penuhi dulu panggilan Allah. Nomor 1, saat Allah memanggil sholat. Ya Allah ya Rasulullah. Itu Al-Baqarah 186. Nah, ada doa yang ditolak. Nabi saja doanya ditolak oleh Allah. Kami berikan contoh, banyak Nabi yang ditolak oleh Allah doanya. Nabi Nuh. Saya borong karena sudah waktu. Surat 11 ayat 45 dan 46. Didengarkan baik-baik. Itu doa Nabi Nuh yang ditolak oleh Allah. Ya Allah, apapun alasannya, Kan'an itu anakku. Bojoku yang cantik itu juga bojoku halal. Punya surat pernikahan kok coklat sama hijau. Ya Allah, mohon ampun ya Allah. Ampunilah dosa bojoku karo anakku ya Allah. Mohon selamatkan anakku bisa ikut di kapalku ya Allah. Kala Allah menjawab, no, betul itu anakmu dan bojomu. Tapi bukan ahlimu. Di mana ayatnya? Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Tuh. Anak belum tentu ahlimu, Pak. Saya 7 anak, 16 cucu, cicit 2. Belum tentu bisa kumpul saya. Yang paling bandel yang nganter saya setiap pagi itu. Yang paling bandel, Pak. Untung rumahnya dekat saya ajak ke masjid terus. Sholat subuhnya disiram pakai air kupingnya, Pak, baru sholat subuh. Itu pun setengah hati itu. Bandel itu paling bandel, Pak. Umar bin Khattabnya anak saya itu. Ya Allah. Aduh, kakaknya S2, S3, dia S-teler itu, Pak. Itu ujian saya, nangis saya, Pak. Ya, sekarang sudah 5 waktu mau karena saya ajak ke masjid. Itu pun ngupah, Pak, ngupah. Khusus gaji sopir dia per bulan.
Itu 3,5 juta. Tapi uang makannya 100 coba. Jebol 6 juta per bulan itu anak itu Pak. Tapi kalau nggak saya tolong itu orang sholat dia Pak. Saya doakan, saya los-los terus ya Allah. Aduh, itu ujian saya ya Allah. Nangis saya waktu itu. Aduh, ya sampai hampir berantem itu, walaupun saya kalah. Itu Nabi Nuh. Maka anak belum tentu ahlimu. Yang penting tugas orang tua, ajak anak itu. Kalau anak nggak mau, gugur kewajibanmu. No, itu anakmu, tapi bukan ahlimu. Maka diputuskan oleh mati di banjir tsunami dahsyat itu Bani Akbar, bojone dan anak Kanan mati su'ul khotimah. Tuh doa Nabi Nuh ditolak. Nah, sekarang doa Nabi Nuh yang dikabul, dibuka. Surat 71 ayat 26-27. Doa Nabi Nuh yang dikabul. Karena Nabi Nuh diserang oleh orang-orang musyrik jutaan saat itu. Ya Allah, kami sudah mentok ya Allah. Mohon musnahkan. Bukan ijazah yang dimusnahkan, bukan ijazah ya. Musnahkan orang-orang musyrik itu. Jangan satu pun orang kafir musyrik itu engkau hidupkan. Karena satu orang kafir, satu orang musyrik ini akan bisa memurtadkan 290 juta di Indonesia. Jangan kau hidupkan ya Allah. Dikabul oleh Allah Pak. Lenyap berapa juta saat tsunami Akbar itu. Tsunami Akbar itu ada di surat 11 ayat 44 nanti terakhir. Kita terjemahkan doa Nabi Nuh ayat 26-27. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan Abraham, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Baik, saya borong saja karena sudah saya mau makan soto apa nggak ngerti saya. Kambing guling atau guling kambing itu. Doa Nabi Nuh yang ditolak surat 11 ayat 45 dan 46. Doa Nabi Nuh yang dikabul surat 71 surat Nuh ayat 26-27. Terus doa Nabi Nuh yang dikabul juga surat 11 ayat 44. Semua tenggelam. Baik, kita lanjut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim doanya juga ada yang dikabul, ada yang ditolak. Yang dikabul surat 21 ayat 69. Karena saya hafal ya, jadi nggak usah mikir, laptopnya sudah di sini. Qul ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Saat Nabi Nuh dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim berdoa, api jadi adem, sehingga Nabi Ibrahim selamat dari hukuman itu. Terus Nabi Ibrahim yang doanya ditolak. Surah 9 ayat 113, 114, 115. Ya Allah, apapun alasannya, Azar itu bapakku. Yang menolong aku, yang ngurus aku dari kecil sampai saya dibawa ke hutan selama 7 bulan. Karena waktu Raja Namrud punya undang-undang persis Fir'aun. Seluruh bayi laki-laki zaman Raja Namrud dipateni, Pak. Karena takut bersaing 2029 itu. Itu yang menyelamatkan saya ya Allah. Mohon ampuni dosa bapakku. Saya itu darah dagingnya Azar. Mohon ya Allah selamatkan. Ibrahim, betul itu bapakmu. Tapi sayang bapakmu itu musyrik. Orang iso tak tolak doamu. Akhirnya Raja Azar mati dengan su'ul khotimah. Terakhir doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang diterima adalah saat perang Badar. Surat 3 ayat 121 sampai 127. Doa Nabi yang diterima oleh Allah ada di dalam surat Ali Imran
ayat 173 dan surat 8 ayat 40. Perintah perangnya surat 8 ayat 39. Perangilah Rasul karena engkau sudah diperangi. Berangkatlah perang. Dan Nabi Muhammad berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Dibantu oleh Allah dengan tentara sampai 7.002 kali itu. Kemenangan ada di tangan Rasul mutlak waktu itu perang Badar. Ini doa Nabi yang dikabul oleh Allah. Doa Nabi yang ditolak oleh Allah saat mendoakan paman-pamannya khususnya Abu Thalib. Saat meninggal wafat, surat 9 ayat ke-80. Ya Allah, apapun alasannya ya Allah, itu pamanku yang membela saya mati-matian. Siapa yang akan membunuh saya? Garis depan, ada di garis depan adalah paman saya Abu Thalib itu. Muhammad, engkau doakan maupun tidak engkau doakan, walaupun engkau doakan 70 kali sehari, tak tolak doamu. Mengapa Allah? Pamanmu kafir. Baik ya Allah, kalau begitu saya akan sembahyangkan saja. Jangan kamu sembahyangkan. Ini buka Mas, surah 9 ayat 84. Wala tusalli min hadik. Jangan kamu sholatkan pamanmu itu kafir. Kalau begitu ke kuburan ya ojo. Terjemahkan surat 9 ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik lama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi doa mendoa itu siapa yang didoakan dan siapa yang berdoa. Yang diterima oleh Allah itu begini saudara. Yang berdoa orang mukmin muslim, mukmin sejati muslim kafah. Yang didoakan juga mukmin sejati muslim kafah. Kalau yang berdoa itu orang mukmin orang muslim, tapi yang didoakan itu kafir walaupun anaknya sendiri, tolak oleh Allah. Ini kunci konsep doa mendoa. Terakhir sebagai penutup, doa Nabi Musa yang ditangguhkan. Dicatat surat 7 ayat 143. Ya Allah, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kami, Allah, nampakkan dengan jelas wujud-Mu ya Allah. Kalau Engkau menampakkan wujud-Mu asli-Mu, saya sebagai Rasul-Mu akan lebih kuat, lebih kokoh, lebih istiqomah iman dan takwa. Musa, aku Allah nggak bisa dilihat sekarang. Bukan, saya harus minta Engkau menampakkan wujud-Mu. Khusus saya saja, orang iso. Nggak bisa Musa. Ini merupakan janji saya. Aku Allah hanya akan bisa dilihat oleh semua hambaku nanti di akhirat. Untuk di dunia tidak bisa siapapun. Dicatat surat 7 ayat 143 itu. Tapi Musa memaksa. Tidak. Baik kalau begitu coba. Saudara tengok sejenak ke belakang. Di situ ada Bukit Tursina. Yang dulu tempatmu kholwat. Kholwat itu meditasi atau bertapa. Yang di situ aku turunkan dua hal. Yaitu tongkat dan Taurat. Coba tengok itu Bukit Tursina. Setelah Nabi Musa menengok Bukit Tursina itu meledos Pak. Meledos itu bahasa Cina ya. Meletus dentuman yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dibanding Big Bang. Akhirnya Nabi Musa kelenger Pak. Kelenger baru mohon ampun kepada Allah. Ya Allah mohon ampun. Iya,
Aku berjanji Musa, besok saudara akan melihat aku di akhirat. Surat penutup selesai. Surat 75 ayat 22-23. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiyah nadhirah. Wajah orang yang beriman dan bertakwa besok akan bercahaya dan bisa langsung melihat, nampak jelas wujudnya Allah. Masya Allah. Terjemahkan. Surat 75 ayat 22-23. Wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Baik, terima kasih. Selesai dengan tema 3 janji Allah. Diiring-iring, beriman dan bertakwa, berzikir dan bersyukur, berdoa dan bertawakal. Oh lupa, tawakal itu surat 64, surat At-Taghabun ayat 13. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Setelah doa, pasrah kepada Allah. Alhamdulillah selesai. Silakan tanya jawab, mungkin 2 pertanyaan saja. Siapa yang biasa tanya, monggo. Kasih mic, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Fattabrahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ayat. Allah berfirman dalam surah Mukmin Al-Mu'minun, bukan mukmin. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan sholatnya. Iya. Pertanyaannya, ya. Meskipun di dalam fikih sholat tidak dicantumkan atau dalam kriteria sebagai wajib dan sunnah di dalam itu, tetapi sholat yang khusus itu sangat penting. Pertanyaannya, bagaimanakah ciri-ciri orang yang mendirikan sholatnya diterima dan diridhoi Allah Subhanahu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sholat yang insya Allah diterima oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat itu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang dilakukan mencontoh sholat Rasul. Bagaimana Rasul sudah wafat? Khairu ummati karni. Sebaik-baik umatku adalah umat yang hidup bersama aku. Sahabat bertanya, bagaimana Rasul kalau engkau sudah wafat? Sumalladzina yalunahum. Karena aku sudah wafat, ikuti ibadahmu seperti ibadahnya sahabat. Kalau sahabat sudah wafat, sumalladzina yalunahum. Ikuti umatku yang pernah belajar dengan sahabat, yaitu para mazhab. Kalau para mazhab yang pernah belajar dengan sahabat sudah wafat, siapa lagi yang harus diikuti? Sumalladzina yalunahum minal ulama wal fuqaha. Al ulama warasatul anbiya wal mursalin. Ikuti ulama-ulama yang pernah belajar dengan mazhab-mazhab itu. Berapa sekarang muncul ulama. Malah ada ulama yang jadi relawan, ya Allah. Ada ulama ada ulama
Ya Allah Rasulullah, terlepas sifat prasangka buruk, sulit untuk mencari ulama yang amanah, saudara. Kalau kita terangkan ciri-ciri, waduh, nyinggung orang nanti, Pak. Baik. Ulama-ulama yang menyampaikan nasihat dengan dasar Al-Quran dan hadis. Seperti contoh pagi ini, bukan yang terbaik. Ini Qurannya, ini hadisnya. Sholat yang diterima oleh Allah adalah sholat yang mengikuti tuntunan Nabi. Rukun dan sunatnya. Ya, manusia itu tidak akan pernah sempurna, Pak, kecuali Rasul. Setidak-tidaknya ikuti contoh Rasul. Karena sekarang bentuk sholat fardu dari segala gerakan saja sudah masing-masing berbeda, saudara. Satu contoh, hadisnya sama. Tapi penafsiran sebagian para ustadz, para ulama berbeda, saudara. Kami berikan contoh ulama A misalnya. Hadisnya sama. Saat takbiratul ihram, angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan bahu. Tapi di sebelah seberang sana justru menerjemahkan hadis itu, tariklah kedua tanganmu selurus dengan dada. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Tuh. Itu satu contoh kecil pada. Terus sujud, renggangkan lambungmu agar supaya longgar nafasmu untuk baca doa itu. Ada yang menerjemahkan longgarkan lambungmu justru sampai kepalanya mentok ke tembok dilojor. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan shaf. Ini pun hadisnya sama. Penafsirannya berbeda. Padahal mayoritas ulama fikih pengertian rapat adalah bau, Pak. Ada saja yang menerjemahkan pengertian rapat kecuali bau kaki, Pak. Harus mancal kaki sebelah. Kita hormati, Pak, perbedaan pendapat itu. Tapi yang saya tidak setuju adalah memponis bid'ah. Kalau sholatmu, gerakan sholat tidak sama dengan kami, bid'ah kamu. Kullu bid'atin dhalalah finnar. Berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara tidak sepaham dengan si kelompok seberang itu. Jaga baik-baik, saudara. Apalagi sampai apatis. Kalau sudah berbeda pemahaman, salaman tidak mau, negur tidak mau, menyapa tidak mau. Udah jengkel saja melihat orang yang tidak sama takbirnya itu. Waduh, perpecahan akhir zaman ini betul kata Nabi. Hadis Sahih Muslim. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi akan pecah menjadi 71. Waftaraqin nasara isnaini wa sab'ina firqah. Nasrani akan pecah menjadi 72. Wala ummati salasun wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah menjadi 73. Ini terjadi sekarang. Apalagi sekarang muncul kelompok kejawen, saudara. Waduh. Udah tenar itu di YouTube itu. Ingat itu kelompok kejawen itu. Hati-hati, saudara. Karena mereka, siapa Tuhan? Tuhannya saya. Karena Allah menyatu dengan saya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah ana. Dia punya kitab namanya Bintal Jemur. Dikarang oleh Syekh Siti Jenar. Ini kelompok kejawen. Nanti saya terangkan bulan depan masalah ormas Islam yang ada di Indonesia ya. Ngeri, Pak, di negeri kita. Baik, bagaimana sholat yang diterima oleh Allah? Saya jawab satu ayat saja. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Surat 6 ayat 162 itu sholat yang pasti diterima Allah. Karena Allah
Ikuti contoh Rasul sesuai dengan keikhlasan kemampuan kita. Jangan sampai memponis orang lain itu salah. Kita lanjut. Satu hal saja. Kusuk. Kusuk itu kayak apa? Saya saja nggak bisa kusuk, Pak. Angel Pak kusuk itu. Ada saja, apalagi saya baru mikir masalah arsip udah dimusnahkan itu. Waduh, ruwet saya. Masa arsip nasional dihapus sama di KPU, ya Allah. Nggak bisa kusuk, mikirnya arsip terus saya. Waduh. Yang bapak-bapak mungkin tidak mikir urusan itu. Yang nggak ada saja Pak, mikir urusan penyakitnya, mikir urusan batuknya, mikir urusan anaknya. Angel Pak kusuk itu. Tapi paling tidak Allah memberi tuntunan kusuk Pak. Surat Al-Baqarah ayat 45-46 itu parameter kusuk Pak. Dengarkan baik-baik. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu ukuran kusuk Pak. Apa ukuran kusuk di situ? Tancapkan ke hati nuranimu saat mulai Allahu Akbar. Niatkan dalam besitan hatimu itu bahwa ini tanda bukti saya akan mati pada saat sholat itu. Ya Allah, terimalah sholatku pada hari ini. Barangkali engkau wafatkan di dalam sholat itu. Raji'un. Itu parameter kusuk Pak. Niatkan dengan ikhlas, mungkin bisa 100%. Bahwa sholatmu itu akan membawa akibat mati saat sholat itu Pak. Ini sudah nggak mikir-mikir politik kalau sudah begitu Pak. Angel Pak. Maka sekarang saya buang politik semua itu supaya saya sholat kusuk. Udah saya biasanya jadi konsultan di PKS, penasihat PKS, keluar saya. Di P3 keluar saya, lempar kursi terus, nggak mau saya. Ini saya buang jauh-jauh urusan politik. Akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa kusuk. Urusan penyakit saya, enggak saya pikir itu. Hilang semua itu karena saya obati dengan Al-Quran. Surat 17 ayat 82. Tolong bapak-bapak yang sakit lebih rajin tadarus Pak. Hilang dewe Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Clear. Jadi begini Pak, sholat yang diterima Allah itu rahasia Allah Pak. Hanya tanda-tandanya saja. Sholat yang diterima oleh Allah itu hidupnya akan menemukan hidup yang sakinah Pak. Surat 48 ayat 4. Itu ciri-ciri sholat yang diterima oleh Allah. Walaupun ujian, berbagai ujian Pak, tetap saja mereka adem ayem. Itu tanda bukti sholat yang diterima oleh Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Tuh. Semoga jamaah walaupun kantongnya tipis atau dobenya pas-pasan, insya Allah karena sholatnya dengan khusyuk menjadi sakinah mawaddah warahmah. Sholat duit banyak belum tentu khusyuk Pak. Saya duitnya saya banyak, khusyuk angel itu. Saya kira cukup saudara. Baik, nanti kita tanya di prasmanan lagi ya. Ini cuma buat guyonan ya, buat guyon saja. Kita akhiri kafaratan majelis, semoga bapak-bapak, ibu-ibu panjang umur. Sehat untuk ibadah memakmurkan Masjid Al-Husna insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.